Baik, kakak-kakak, terima kasih atas partisipasinya di pagi hari ini. Sudah bisa join sambil kita menunggu kakak-kakak yang lainnya untuk bisa join. Seperti biasa, di pertemuan hari ini, izin saya memimpin berdoa dulu agar apa yang nanti kita pelajari di modul berikutnya sesuai dengan tujuan dan harapan kita. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak untuk doanya. Izin menyapa dan langsung share screen ya kakak-kakak. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di virtual ini ya, kakak. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini, kalau tidak salah, yang ke-7 atau yang ke-6 ya, kakak, di modul yang pertama. Mungkin modul pertama ini yang apa namanya terakhir, nanti di awal modul yang kedua ada Vkom kembali untuk mengawali sebelum nanti kita tatap muka atau luring ya kakak. Jadi mudah-mudahan pada saat pertemuan luringnya kakak dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, sehingga bisa mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai dan mendapatkan hikmah atau makna dari kegiatan tersebut ya kakak-kakak. Izin menyapa ya kakak-kakak, mudah-mudahan keadaannya semua baik-baik ya. Kak Marcella, gimana kabarnya? Baik ya? Sehat Kak, dari pagi pegang laptop ini. Tugas PPG terus sama buka modul. Tinggi, semangat, semangat. Sehat-sehat selalu. Ya, semangat. Nih. Kak Sunantra, gimana? Sehat, Kak? Tuh, harus sehat, Kak. Iya, terima kasih. Kak Ketut Sudane, gimana kabar? Sehat, Kak? Sehat, sehat Kak, sehat. Astungkare. Iya. Kak Made Widayana, sehat, Kak? Astungkara sehat, Kak Era. Iya, iya. Kak Putu Sumertejaya, sehat, Kak? Astunggara sehat Kak Iya. semua. Dan juga, mohon maaf, perwakilan ya. Dan juga kakak-kakak yang lainnya, Mas Tunggara diberikan kesehatan semuanya, sehingga bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, dan juga kakak-kakak yang masih dalam aktivitas atau dalam perjalanan, semoga tetap diberkati. Ya. Ya, terima kasih, Kak Era. Ya. Demikian kata awal sapaan di pagi hari ini. Izin melanjutkan materi ya, kakak. Ya, seperti biasa, kita di pagi hari ini akan mempelajari modul terakhir yang pertama, yaitu di modul
1.6. Di modul ini akan mempelajari pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK yang tiada lain yang sering kita kerjakan di awal semester, yaitu RPP dan modul ajar yang kita miliki ya, kakak. Nah, untuk yang berikutnya, ini kesepakatan bersama, saya hanya mengingatkan saja yang sejatinya kakak sudah paham. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, berikutnya hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya, kakak. Itu mohon diingat kembali. Nah, untuk berikutnya, capaian umum modul ini tadi saya sudah berikan, di mana nanti kakak memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka ya kakak. Jadi kita akan membahas RPP atau modul sesuai dengan apa capaian dari kurikulum Merdeka. Kemudian capaian khususnya ya jelas nanti kakak bisa menyusun perencanaan pembelajaran PJOK yang sejatinya mungkin kakak sudah dapat melaksanakan di awal-awal semester ya. Mungkin nanti kita hanya sedikit membahas dan mengingat ya kakak. Yang kemudian lanjut, nah, untuk sesi kali ini kakak nanti menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backwalk design. Nah, jadi ini sebuah istilah baru yang baru kita dapati atau baru kita dengarkan, tapi saya sendiri sangat percaya kepada kakak-kakak yang sejatinya sudah melaksanakan apa yang disebut dengan backwalk design. Mungkin baru menyadari bahwa ini loh ternyata yang disebut dengan backwalk design. Nah, untuk selanjutnya, agenda kita sesi ini, yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backwalk design. Kemudian yang kedua, kita menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backwalk design. Jadi nanti kita akan membagi kelompok yang seperti kemarin, nanti kita berdiskusi di breakout room, mendiskusikan RPP atau modul yang kita miliki berdasarkan kesesuaian dengan backwalk design ya, kakak. Nah, untuk lanjut, nah ini rencana di pagi hari ini, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pembelajaran yang pertama, perencanaan pembelajaran PJOK. Elaborasi isi secara asinkronus sudah kakak lakukan, di mana kakak kemarin di LMS sebelum masuk ke ruang virtual ini sudah mengupload bahkan mengerjakan beberapa tugas ya kakak. Nah, kemudian yang sekarang ini kita lakukan yaitu tatap maya, di mana nanti kita akan membahas RPP atau modul ya kakak, di mana nanti tatap mayanya ada 3 pertanyaan komantik ya, ada 3 komantik untuk
bisa menyesuaikan atau menganalisis RPP atau modul yang kakak miliki. Kemudian setelah kakak memahami, kakak bisa melakukan sebuah revisi berdasarkan analisis yang kakak dapatkan. Nah, setelah itu selesainya virtual ini, tatap maya ini, nanti kakak kembali berselancar di LMS selama 1 jam asinkron. Kakak memperbaiki ya, mengupload perbaikan RPP atau modul ajar kakak berdasarkan backward design ya. Jadi hari ini kita akan analisis apa saja perubahannya, nanti tinggal mengupload di LMS. Nah, terakhir seperti biasa kita membuat refleksi. Jadi kita menceritakan refleksi untuk pembelajaran 1.6 berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kakak dapatkan sesuai dengan format yang kemarin ya, kakak, format pembuatan refleksinya ya, yang ada Boston, yang ada Gibbs. Nah itu boleh kakak pergunakan framework yang kemarin kita pelajari ya, kakak, untuk pembuatan apa namanya refleksinya. Nah sekarang bisa kakak baca dulu ya. Sebelum saya memberikan jawaban atau tanggapan, mungkin kakak sudah membaca modulnya. Saya ingin kakak menulis di kolom chat ya komponen yang bisa dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Apa-apa saja silahkan tulis di kolom chat ya kakak. Jadi di RPP atau di modul ajar kakak yang merasa kakak harus ada itu yang minimal 3 ini di sini apa saja. Nah, silakan mohon ditulis di kolom chat ya kakak. Apa saja itu silakan ditulis di kolom chat. Nanti kita akan mencocokkan berdasarkan backward design yang ada ya kakak. Misalnya apa dalam RPP atau modul ajar yang sejatinya harus ada. Oke, saya persilahkan secara langsung dari Kak Widayana untuk memaparkan, dan saya tunggu dari kakak yang lainnya secara non-lisan menulis di kolom chat. Nah, untuk waktu saya persilahkan Kak Made Widayana bisa memaparkan, silakan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Mungkin ada 3 hal komponen yang perlu saya pertimbangkan dalam rencana pembelajaran. Yang pertama adalah mungkin tujuan pembelajaran itu sendiri, kemudian metode atau strategi yang diambil, yang terakhir adalah evaluasi Kak. Itu menurut Baik, saya Kak. Terima kasih. baik, terima kasih Kak Made sudah bisa memaparkan secara langsung dari yang sejatinya. Yang pertama tujuan, kemudian metode dan evaluasi yang menurut Kak Made Widayana yang harus ada di proses perencanaan pembelajaran. Ya, terima kasih sekali Kak Made sudah bisa memberikan argumen untuk perencanaan pembelajaran. Ada dari kakak yang lain mungkin secara langsung bisa menambahkan lagi? Ada kakak?
boleh ditulis di kolom chat ya, Kakak. Nah, seperti Kak Budiantara, tujuan pembelajaran, materi, dan metode. Kemudian Kak Marcella menentukan tujuan, perencanaan penilaian, merancang aktivitas pembelajaran. Dan yang ketiga, kompetensi awal, strategi metode, tujuan pembelajaran, dan Kak Sudane, tujuan pembelajaran, penilaian, aktivitas pembelajaran, Kawayan seriade, kompetisi yang ingin dicapai, tujuan, metode, penilaian, evaluasi, dan tindakan lanjut. Oke, silakan Kak Yudi mungkin bisa secara langsung uh, memberikan penguatannya untuk perencanaan pembelajaran. Silakan Kak Yudi. Izin terima kasih. Mohon maaf saya di perjalanan nggak bisa ngetik jadinya ini. Oke, jadi perlu ada tujuan, kemudian ada tujuan capaian itu ya, CP itu, kemudian kegiatan pembelajaran, terus langkah pembelajarannya, kemudian ada materi ajarnya, terus ada evaluasinya, Kak. Itu aja, Kak. Terima kasih. Baik Kak Yudi, jadi super sekali dalam mengembangkan tugas sudah bisa berpartisipasi untuk pembelajaran ini, di mana masukannya hampir sama, yaitu dengan tujuan, kemudian ada materi, dan evaluasi. Saya tunggu kakak-kakak yang belum, supaya ada motif di Vicon ini untuk bisa menjabarkan perencanaan apa yang bisa disiapkan untuk pembelajaran PJOK. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Yudi sudah bisa secara langsung. Terakhir dari Kak Tutswece ya. Kak Tutswece juga pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian dan refleksi. Oke, baik ya kakak. Semuanya terima kasih sudah berpartisipasi. Jadi sejatinya saya sendiri percaya kakak bisa menulis ketiga hal tersebut. Nah, di sini sebelum saya paparkan backward design itu apa, tentunya kakak sudah bisa memberikan masukan secara satu persatu apa saja isi tiga komponen utama dalam merancang perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, jadi bisa kakak refleksi dari apa yang kakak-kakak paparkan berdasarkan work design yang ada sesuai dengan modul. Saya harapkan kakak-kakak sudah dapat membaca modulnya. Jadi tiga hal tersebut, yang pertama itu sangat semuanya benar yang saya katakan, ada tujuan pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua ada asesmen pembelajaran. Yang ketiga itu aktivitas pembelajaran. Untuk asesmen mungkin nanti ada sedikit pembeda ya kakak. Jadi kita akan mempelajari berdasarkan kurikulum Merdeka itu asesmen yang dibuat nanti secara autentik ya kakak. Secara autentik, nah apa itu autentik? Nanti kita akan pilih bersama-sama. Nah kemudian untuk aktivitas pembelajaran, jadi antara aktivitas dan tujuan, antara program dan apa yang kita laksanakan
di lapangan, nah itu yang disebut dengan backward design. Jadi kalau di lapangan kita langsung menuju ke aktivitasnya. Tapi dalam perencanaan kita selalu mengawali dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang dimaksudkan dengan backward design ya, kakak. Jadi apa yang kakak paparkan itu sudah sangat benar sekali. Nah, untuk berikutnya, nah ini ya, dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai ya kakak. Jadi sejatinya sama ya kakak, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kita selaku guru PJOK di lapangan terhadap peserta didik, kita akan langsung menuju ke aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajaran yang sudah kita pilih berdasarkan rencana, ada melaksanakan pendahuluan, inti dan penutup, itu aktivitasnya. Nah, setelah itu baru kita memberikan sebuah penilaian atau dengan asesmen yang ada. Sehingga nanti apa tujuan pembelajarannya itu tercapai. Nah, itu yang disebut dengan backward design ya kakak. Jadi kita melakukan dari belakang dulu untuk menentukan yang pertama. Dari yang 3 dulu menuju ke yang 1. Nah, itu yang dimaksudkan ya kakak. Nah, untuk berikutnya, nah sekarang kita merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Itu sangat kata kunci yang harus kita pegang ya, Kak. Kata kunci yang harus kita perhatikan dalam membuat perencanaan nanti. Oke, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang saya akan memaparkan ya, Kak, akan memaparkan bagaimana tahapan-tahapan dari backward design sebelum nanti kita akan merefleksi perencanaan yang kita miliki ya, Kak. Nah, ini yang pertama. Oke. Ini yang pertama pada tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya di fase B, jadi di tingkat SD. Mungkin yang mengajar di atau mengampu di tingkat SD sudah memahami slide yang ada di depan. Nah, tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini contohnya di fase B, elemennya terampil bergerak. Nah, CP-nya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, jadi itu ya kakak. Nah, di sini sudah ada panduannya menggunakan rumus ABCD ya dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar memudahkan kita menetapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian saya sebagai fasilitator menjelaskan ya pembelajaran, mengajak peserta berlatih bersama menggunakan contoh tujuan pembelajaran yang ada di slide sebelah.
Nah, mungkin saya ingin memandu dulu kakak-kakak ya dari tujuan pembelajaran ini. Bisakah kakak-kakak memilah yang mana audiensnya, yang mana behaviornya, kemudian yang mana conditionnya, yang mana degree-nya. Mungkin bisa dipandu atau diisi di kolom chat ya kakak, atau yang mungkin bisa secara langsung, boleh ya kakak. Tujuan pembelajaran ya, mungkin yang ini sering kita terapkan yang secara ABCD. Jadi A-nya audiens yang mana, kemudian behaviornya yang mana, kemudian kondisinya yang mana, dan degree-nya yang mana. Mungkin boleh yang secara tidak langsung menulis di kolom chat ya, Kak. Saya tunggu ya, Kak. Oke, terima kasih. Dari Kak Dwi, silakan untuk bisa mendapatkan sedikit. Baik, terima kasih Kak Era atas kesempatan yang diberikan. Untuk di sini audiensnya di sini ada peserta didik. Jadi peserta dalam audiens ini adalah peserta didik. Nah, untuk yang mengawali rumusan tujuan dalam pembelajaran yang standar ini, contohnya yaitu peserta didik mampu atau peserta didik dapat melakukan rangkaian gerakan. Nah, jadi untuk yang tadi audiensnya ini di peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, kemudian ada behaviornya ini perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul atau menendang. Di sini ada bentar. Untuk behaviornya untuk merumuskan satu rangkaian gerak lama. Melaksanakan rangkaian gerakan senam irama. Untuk kondisinya nih peserta didik melaksanakan secara berpasangan atau kelompok. Itu Kak Era, terima kasih. Baik, terima kasih sekali ya Kak Dwi yang sudah sangat jelas bisa memilih atau memilah tujuan pembelajaran dari fase yang berbeda ya. Jadi bisa kita dengarkan kakak yang lainnya ya. Jadi apa yang dipaparkan itu sudah sangat baik sekali dan support sekali ya. Tentunya saya sangat percaya kepada kakak sudah bisa memilih nanti dari pengertian ABCD ini yang sudah ditampilkan oleh Kak Dwi Mahendra, bisa nanti kita refleksikan sesuai dengan apa namanya perangkat yang kita miliki ya, Kak. Nah, di sini juga kakak yang lainnya, terima kasih sekali sudah bisa menulis, di mana A-nya itu dari Kak Budiantara, peserta didik, kemudian B-nya memeragakan, kemudian C-nya rangkaian gerak, kemudian T-nya dengan transisi yang lembut. Ya. Mungkin dari Kak Yudi secara langsung saya persilakan bisa menambahkan. Di sini resen ya, Kak Yudi. Oke. Iya, jadi bukan menambahkan, jadi saya urun karena nggak bisa mengetik lagi, biar ikut aja mengajukan pendapat.
Itu kalau nggih. Itu kalau yang ABC paket A-nya mungkin itu audiens itu peserta didik, kemudian behavior itu perilaku siswa untuk kegiatan, kemudian conditioning itu mungkin mengelompokkan siswa, jadi dan terakhir degree itu yaitu dievaluasi penilaian, mungkin ada benar dan salahnya, mungkin seperti itu. Terima kasih, mohon maaf Kak. Udahlah, terima kasih. Oke, terima kasih sekali ya Kak Yudi yang sudah bisa memberikan bagaimana kita menarik kata kunci di setiap tujuan pembelajaran. Mungkin sepintas bisa saya rekam untuk audiensnya. Tadi sudah dijelaskan objeknya, kemudian untuk behaviornya adalah sebuah tindakan, kemudian kondisinya adalah mengelompokkan, kemudian degree-nya adalah situasi peserta didik. Ya. Jadi kata kunci yang sudah diberikan oleh Kak Yudi sangat super sekali, sehingga di setiap tujuan pembelajaran apapun, karena sejatinya roh untuk pendidikan PJOK bukan mendemonstrasikan saja, atau kata lain keterampilan, tetapi afektif, kognitif, itu harus tercapai gitu ya. Oke, silakan yang belum boleh ditulis di sana ya Kakak, yang sudah saya ucapkan terima kasih ya. Jadi sudah bisa. Oke, izin untuk melanjutkan ya Kakak. Nah, untuk yang kedua, asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini kegiatannya sama seperti yang tadi. Nah, asesmen yang harus disiapkan itu apa? Nah, di sana sudah ada gambarnya. Jadi di sini panduannya kakak-kakak mencocokkan ya. Tapi di sini saya langsung berikan untuk mempercepat. Jadi ada gambar yang di sebelah kiri itu menjawab sebuah pertanyaan pilihan ganda. Kemudian yang berikutnya itu langsung unjuk kerja ya. Jadi karena tujuan pembelajaran seperti ini, berarti asesmen yang dibuat sedemikian ya. Tentunya kakak sudah paham ya. Kalau mendemonstrasikan berarti peserta didik harus menunjukkan unjuk kerja, atau di sini mendemonstrasikan dengan rubrik performa. Ya. Jadi saya tidak bahas lagi ya, karena sejadinya kakak sudah mengetahui tindakan apa yang harus dipersiapkan ya. Nah, lanjut ya. Nah, aktivitas pembelajaran. Nah, yang tadi asesmennya, sekarang aktivitasnya. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally, kemudian property, dan tentu saja selaras ya, alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi aktivitas yang kakak-kakak berikan itu paling tidak intinya anak-anak itu menjadi senang, riang, kemudian bahagia untuk melakukan gerakan hal tersebut. Nah, terbukti di sana. Nah, aktivitas apa, kemudian tujuan sudah ada, asesmennya sudah ada. Nah, sekarang aktivitasnya ini, aktivitas apa yang dapat
mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dari kakak ya. Jadi karena senam irama, ya, jadi kita mungkin memilih salah satu senam atau gerakan yang berkelanjutan sehingga nanti anak-anak bisa memilih untuk menjadikan satu rangkaian gerakan senam ya. Nah, dari ketiga hal tersebut ya, itu yang disebut dengan backward design ya, mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi nanti kita hadir di lapangan untuk peserta didik langsung memberikan kegiatan pembelajaran ya, pembelajaran dengan menyiapkan asesmen sehingga nanti tujuan pembelajaran bisa tercapai ya kakak. Oke, lanjut ya kakak. Nah, untuk membuat perencanaan itu kembali ditekankan lagi bahwasanya dari ketiga hal tersebut, tujuan, asesmen, dan aktivitas, tapi tetap nanti ranahnya seperti diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, kemudian menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan itu tetap diperhatikan. Ya. Jadi backward design ada 3, tetapi penopangnya yang lainnya tetap diperhatikan ya, Kak. Oke, tahapan berikutnya ya. Tahapan berikutnya kenapa desain mundur atau backward design. Jadi ini alasannya ya, Kak. Alasannya memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian yang berikutnya, backward design menjadi penerjemah kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, jadi ini beberapa alasan di samping alasan yang lain yang mempermudah kita nanti di lapangan untuk menerjemahkan materi-materi yang akan kita berikan kepada peserta didik untuk menjelaskan secara detail. Jadi ini beberapa alasannya ya, Kakak. Nah, yang berikutnya kita akan menganalisis ya. Kita akan menganalisis seperti informasi saya yang kemarin dan tadi pagi. Mudah-mudahan kakak sudah mengupload RPP-nya. Nah, berdasarkan apa paparan yang saya berikan, kemudian kakak bisa memahami dan memaknai untuk bisa nanti mengkoreksi ya, mengkoreksi bagaimana sejatinya RPP atau modul ajar yang kakak-kakak miliki untuk bisa nanti kakak analisis berdasarkan pertanyaan pemantik ini ya kakak. Jadi sejatinya pertanyaan ini kemarin di LMS sudah kakak kerjakan, tetapi di sana belum bisa terlihat dari kakak yang lainnya, sehingga sekarang saya buatkan di panduan di sini dikerjakan di Jamboard, tetapi karena banyak ada 4 pertanyaan, saya akan rubah ke Canva dan sudah saya siapkan di grup. Saya akan share nanti
silakan pertanyaannya ini kakak jawab sesuai dengan kolom kertas yang kakak miliki ya. Nanti mohon karena ini kita bekerja bersama-sama, mohon di mana kertas atau jawaban yang kakak miliki silahkan dijawab di sana saja ya, berdasarkan pertanyaan pemantik ini. Jadi saya mungkin baca sepintas, apakah kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun. Jadi apa harapannya? Kemudian bagaimana kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai perencanaan yang kakak susun. Jadi bagaimana mengetahui berhasil tidaknya. Kemudian apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa. Dan yang berikutnya, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Jadi ingat ya, satuannya nanti kita berbicara backward design ya kakak. Mungkin pertanyaan yang di LMS masih belum sesuai dengan backward design. Nah sekarang disesuaikan dengan backward design. Jadi silakan nanti kakak baca dulu RPP atau modul ajar yang kakak upload, kemudian dicerminkan atau direferensi berdasarkan backward design ya. Apakah sudah sesuai apa tidak berdasarkan pertanyaan pemantik ya kakak. Nah sekarang saya akan share dulu kanvanya. Silakan nanti kakak mengerjakan ya. Silakan dikerjakan kakak, link di kolom chat sudah saya upload. Kemudian yang lainnya bisa dilihat di WA group ya. Silakan kakak mulai bekerja berdasarkan pertanyaan pemantik yang ada. Mohon bekerja di namanya sendiri ya kakak. Mohon bekerja di namanya sendiri. Saya sudah buatkan di sana namanya masing-masing ya. Ada 15 slide di sana ya. Ada 15 slide. Langsung diklik di pertanyaannya, tulis di titik-titik nanti ya kakak. Karena kolomnya sangat sedikit, mungkin dijawab secara sederhana saja ya kakak. Nah, jadi yang pertama itu miliknya Kak Putu Kiriman Wabe, silakan dijawab di sana ya. Kemudian cari slide-nya yang lain ya, Kak Budiantara di slide kedua. Kemudian Kak Yudi di slide ketiga. Kemudian yang keempat Kak Oko ya. Yang kelima cari namanya sendiri ya kakak. Yang kelima Kak Fitri. Yang keenam Kak Sudane. Yang ketujuh Kak Swece. Silakan cari di sana. Kemudian nomor 8, nah itu Kak Agus Budi Adriana. Kemudian yang
ke-9 Kak Sunatra, 10 Kak Widayana, kemudian 11 Kak Dwi, 12 Kak Marcela, 13 Kak Diar Sana, kemudian 14 Kak Sumerta Jaya, kemudian yang terakhir Kak Wayan. Ya. Nah, silakan dijawab ya, karena tempatnya sangat kecil. Boleh jawabannya disingkat saja ya, kakak. Nah, silakan mulai mengerjakan ya, kakak. Kalau ada kendala boleh disampaikan ya, kakak. Saya harapkan semuanya bisa mengakses dan menjawabnya kembali sesuai dengan kondisi RPP kakak masing-masing ya. Kalau untuk mencari mengedit titik-titiknya itu boleh diklik 2 kali saja ya, kakak. Izin Kak, saya tidak bisa mengetik Kak. Oke. Karena terkunci atau bagaimana, Mas Sela? Udah tak klik 2 kali, nggak mau muncul juga. Playing lemur. Oke, tunggu sebentar ya. Tapi bisa dibuka ya. Oke, Kak. Bisa dibuka, sudah muncul tampilannya, tapi tidak bisa mengetik. Udah diklik juga nggak bisa. Marcela. Coba diklik lagi Kak, di sini saya sudah. Sama Kak, belum bisa Kak. Handphonenya sudah login Kak. Login dulu ya, kalau biar bisa ngedit mungkin harus login dulu. Ketika Sumerta Jaya sudah bisa ya. Yang saya harapkan adalah bisa terlibat aktif dalam setiap tahapan pembelajaran.
melakukan beberapa metode evaluasi dan pengamatan, mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Ya, oke, silakan dilanjutkan Kak Sumber Jaya. Wayan, sudah bisa juga ya Kak Wayan. Ya, terima kasih lah. Coba di login aja dulu ya sama saya. Ya masih muter Kak, nggak mau loginnya belum masuk ke Canva-nya. Sinyal ya. Nah, yang mengakses banyak. Ya coba pelan-pelan aja ya. Inggris yang lainnya sudah bisa mengakses ya. Kak Dwi juga sudah ya. Jadi Dayana bagaimana? Bisa diedit? Halo Kak Era. Gimana Kak? Dayana bisa? Belum bisa Kak, sama kasusnya kayak Kak gitu. Coba di login dulu. Login ya. Udah masih loading nih Kak. Udah tak share yang di grup tuh. Oke. Silakan yang sekarang login berarti ya, silakan ditunggu dulu ya. Saya Pak Putu ada di sini ya. Pak Putu Giri, bagaimana bisa mengeditnya? Putu Giri ada ya? Kak Budiantara, Kakek Budiantara sudah ya. KTP, nggak bisa.
Yang sudah saya kasih screen di bukunya kakak ya. Yang belum silakan dicoba ya. Auto sudah. Oke, Kak Fitri sudah sudah switch belum. Agus Budi Adnyano belum. Ketunantra sudah. Kak Widayana masih belum. Dwi sudah. Kak Marcella sudah. Yang sana belum. Oke, Pakai HP, Kak. Oke, kawayan. Oke, baik ya kakak. Jadi silakan nanti kakak bekerja kembali karena linknya ini tidak saya akan tutup. Yang jelas pekerjaan kakak sudah ada. Bagi yang belum nanti mohon dicoba lagi untuk bisa nanti saya sudah beberapa mengisi sticky note-nya. Akhirnya pekerjaan kakak sudah terekam ya. Mungkin saya akan lanjutkan untuk pemaparan presentasinya ya kakak untuk mempercepat waktunya. Yang belum silakan dikerjakan dulu ya. Nah untuk berikutnya izin share kembali. Yang masih kendala boleh dikerjakan lagi ya. Nah ini panduannya kita mulakan di Jamboard, tapi saya buatkan di Canva ya. Nah untuk lanjut, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar diawali dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran? Nah, tentunya jawaban yang tadi sudah kakak dapatkan ya. Ya, ada yang menulis di kolom chat, kemudian ada yang sudah langsung memaparkan ya. Nah, kemudian yang ini tadi sudah kakak bisa memandu, jadi tidak saya jelaskan lagi. Nah, yang sekarang kita lakukan ya kakak, kita akan bagi kelompok menjadi 3 di breakout room. Kemudian silakan nanti di masing-masing kelompok menampilkan RPP-nya, kemudian silakan berdiskusi ya kakak, berdiskusi apa yang didiskusikan. Silakan kakak membuat ini nanti di bawah RPP-nya ya kakak, di bawah RPP-nya kakak membuat ini dia
Ya, saya warnai. Nah, ini. Nanti apakah dari RPP atau modul ajar yang kakak pilih di antara teman-temannya itu tujuannya bagaimana, asesmennya bagaimana, aktivitas pembelajarannya, apakah memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, kemudian sumber daya lain dengan kerangka backward design. Nanti ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 pertanyaan ya kakak. Berarti bagaimana tujuannya, ada apa tidak, kemudian asesmennya ada apa tidak, aktivitas pembelajarannya ada apa tidak, kemudian berdiferensiasi ya apa tidak, kemudian sumber belajarnya ada apa tidak, kemudian apakah sudah mengarah ke backward design. Nah, silakan nanti ditulis di bawah RPP-nya ya kakak, di bawah RPP-nya. Satu kelompok buat satu saja ya kakak. Satu kelompok buat satu saja, nanti dipresentasikan. Nah, jika ada, bagaimana? Jika tidak, bagaimana? Silakan diberikan sedikit deskripsi ya, kakak. Nah, sekarang izin saya memandu kakak untuk masuk di breakout room ya. Sebentar ya, kakak. Saya membagi. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan masuk ke roomnya masing-masing ya.
Kak Era izin bertanya. Siap. Ini sudah kelompok kelompok. sudah Ini sudah dibagi kelompok ya? Silakan dari kelompok ini Oh. siapa mungkin miliknya PPT-nya, RPP-nya Kak Fitri dibagikan ke teman-temannya ya. Kemudian di bawahnya nanti ditulis, itu saya sudah garis merahi, tujuan pembelajaran ada apa tidak, kemudian asesmennya ada apa tidak, kemudian aktivitas pembelajaran ada apa tidak. Diisi kalau ada apa, kemudian kalau tidak kenapa tidak, gitu aja ya. Secara singkat saja nanti dipresentasikan ya, Kak. Ya, terima kasih Kak Era. Mohon izin kepada kakak-kakak yang lain, silahkan dibagi RPP-nya Kak. Nanti saya di sini gini fase F saya sendiri soalnya fase E. Mungkin Kak Dwi mungkin yang SD. Kak Dwi. Kak Sunatra ada Kak Sunatra? Kak Made Sunatra? Mungkin bisa dibagi RPP-nya Kak Made Sunatra. Kak Sunatra aja. Yang asal upload kan. Patuh, yang penting pun ngae. Modul observasi mau. Sireker nge-share modul niki. Bagus diri je. Kita nengok. Kak Nyoman di arah sana. Atau biar bisa digini kirim aja di grupnya.
Kan bisa dilihat nanti dibuka di sini di gininya masing-masing, Kak Sunarde. Bisa Kak Sunarde? Besar Jum? Udah kelihatan ya? Sudah, sudah. Pasti ini materinya bola besar nih. Senang hari raya. Sepak bola niki. Oke. Iya, ya. Tujuan ada, asesmen. Tujuan Asesmennya tidak dingin. ada. Apa asesmennya? Asesmennya tujuan Kak Sunatra. Asesmennya. Menjiplak. Nah, ini ada asesmen. Tadi hukum karakter dimensi mandiri teknologi. Aktivitas pembelajaran. Konwentan. Pendahuluan, inti, penutup. Silakan nanti kalau bisa diketik di bawahnya ya. Tujuan ada, asesmen ada gitu berarti ya. Aktivitas. Aktivitas pembelajaran. Tapi bentar konang ya. Sumber belajar. Diferensiasi. Oh, pembelajaran berdiferensiasi. Sumber belajar, mengembangkan sumber belajar. Jangan tabel di beten Kak Sunantre. Kini ganang. Ntar beten nih.
Bagaimana ini? Sudah, tinggal ngejain keterangannya mantan. Tujuan kan ada. Ada. Asesmen Cuman ada. formatnya sih ngadu. Tapi aktivitas pembelajaran ada. Aktivitas pembelajaran kegiatannya ke. Iya, kegiatan masa nggak yang modal sing misi aktivitas pembelajaran nih, Bin, di Sunarten ini. Memperhatikan diferensiasi. Nah, Niki pun. Napi menang ini yang keten. tidak ngerti. Nah, niki pun napi menang keten. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik pun kenten ya nike di berdiferensiasi nike nih wenten kelompok belajar pun kenten asesmen wenten kelompok belajar tugas pilihan penggunaan teknologi dalam sebuah pembelajaran nike misi ten kayak nih gaya ten nyan benain Aktivitas berkelompok kan ada. aduh anggap kan wenten pun wenten toh asesmen awal wenten asesmen Ada. itu pun anggap asesmennya Pertanyaan pematik itu asesmen dan nggih kayak nih asesmen awal benar pun itu pun. misi di ke pertanyaan pematik Pematik. tidur di bagian-bagian tujuan niki ya pertanyaan pematik Nah, itu pun asesmen pun kenten kelompok ampun adanya kelompok dalam pembelajaran ya. kemudian tugas pilihan ampun anggap kan wenten Tidak, anggap gitu. tenak seken pun wenten ike serius ampun wenten pertanyaan nih strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi kan adanya asesmen awal pun kita wenten kelompok belajar loh kan Kelompok belajar membentuk kelompok ya kan membentuk kelompok kemudian tugas pilihan memberikan tugas kepada peserta didik berdasarkan kesulitan yang berbeda. Kenten makin iki. Misi napiten. Coba toleh halu. Ton kayaknya ton, soalnya yang global sih hasana. Wenten tugas-tugas Riki? Mbak toleh halu. Coba dibaca. Fakta konsep. Terus. Cara model LKPD ini ke tugasan. Ya. Setiangnya wenten. Setiangnya masih wenten. Nabi gagan. Niki pun Nah, karena balik. Presentasi yang. Nah, Kak Fitri Ren, Kak Dwi. Kak Dwi, misi Kak Dwi. Misi. Oh, belanda Kak Dwi kan lo. Ini ngemang LKPD nih kan? Ya. Anggap kan kenten malunya kan dibahas nanti sama fasilitatornya. Kan Kak Fitri nih presentasikan ya? Tinggal ngerosang ada doen teh Kak Dwi. Oh, oke. Coba stop screen ya. Coba jangan share screen. Kak Dwi kan. Coba. Kak Era pun kedek niki soalnya modulnya patut ya Kak Era ada di besek kayaknya sumbernya niki. Nggak apa-apa. Yang penting ada.
Coba punya ya kedua ya. Ya. Pun masuk? Pun. Udah. Ya lu genang lu tabelnya betul. Lantang hati. Nah. Main lagi. Udah mungkin ini ke tabelnya. Oh, berarti yang lain sudah masuk Dua. ke room lagi. 2. Tadi masuk. Oke, kakak. Jadi semuanya sudah join ke breakout utama ya. Nah, sekarang tahapan berikutnya kita akan presentasikan. Mungkin yang kemarin yang presentasi sudah dari kelompok 1. Kemudian yang berikutnya kalau tidak salah dari kelompok yang terakhir, kelompok 3. Nah, sekarang kita rubah yang presentasi dari kelompok 2 ya, yang tengah-tengah. Kemudian mungkin nanti satu tanggapan saja untuk mempercepat, mungkin kakak bisa lirik waktunya nanti sudah melebihi kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 3. Kemudian kelompok 3 presentasi ditanggapi oleh kelompok 1. Kemudian kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2. Okay. Silakan nanti berkolaborasi, saling memberikan penguatan dan pemahaman. Saya sangat percaya kepada kakak, sejatinya lebih paham untuk modul ajar dan RPP ini. Saya persilakan untuk kelompok 2 presentasi ya. Siapa yang mau menampilkan? Saya akan jadikan co-host dulu. Kelompok 2, kelompoknya Kak Marcel ya. Kak Marcel, siapa yang akan presentasi? Agus Widayana. Agus Widayana. Agus Widayana. Widayana ya. RPP-nya Kak Budi tuh. Berarti Kak Budi aja langsung, Kak Budi aja. Iya, nggak bisa saya share screen. Siap. Siap. Kak Budiantara ya. Ya. Ya, yang jadikan co-host dulu. Oke, silakan dipresentasikan. Sudah muncul kakak-kakak? Sudah. Baik, selamat siang ya. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menampilkan modul ajar yang sudah dapat kami diskusikan tadi. Langsung saja, modul ajar yang kami sampaikan hari ini adalah dari kelas 3 SD atau fase B. Kemudian untuk pertemuannya 1 kali, alokasi waktu 3 kali 35 menit. Di sini sudah jelas ada capaian pembelajaran, ada CP, kemudian TP-nya, kemudian materi pembelajarannya kita di gerak dasar lokomotor. Kemudian metodenya ada ceramah dan konsentrasi, latihan, praktek, pertanyaan, dan jawaban. Kemudian ada media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti, kemudian ada aktivitas pembelajaran 1, dan ada aktivitas pembelajaran 2.
kemudian lanjut penutup, penilaian ada penilaian sikap, pengetahuan, kemudian diferensiasinya kita memperlakukan peserta didik yang lebih cepat memahami materi dan peserta didik yang sedikit lebih lambat memahami materi. Ada perlakuan yang berbeda, kemudian asesmennya ada sikap, ini rubriknya, kemudian ada asesmen pengetahuan, ini rubriknya, dan keterampilan. Kemudian untuk 7 komponen yang dijadikan acuan dalam modul ajar, tadi kita diskusikan dengan kelompok 2. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran itu ada, kemudian asesmennya itu ada, kemudian aktivitas pembelajarannya itu ada, berdiferensiasinya itu ada, walaupun mungkin belum secara khusus seperti yang lebih ke konten yang seperti itu. Kemudian sumber belajarnya sudah ada, fasilitas belajarnya ada. Kemudian untuk backward design-nya Niki mungkin belum seperti yang ditampilkan yang segitiga kebalik itu ya. Masih agak desainnya lebih ke yang lama, yang seperti biasa, belum, karena pada saat penyusunan modul ajar ini saya sendiri belum mengenal backward design. Nanti mudah-mudahan setelah pembelajaran kita Pikon hari ini, untuk modul ajar berikutnya bisa saya desain untuk yang backward design. Baik, terima kasih. Sedikit bisa saya paparkan tentang modul ajar dari kelompok 2. Untuk kelompok yang menanggapi, kami persilakan. Silakan dari kelompok 3. Mungkin penguatannya. Oke, Kak Swece kelompok berapa nggih? Ajak adik. Oke, silakan mungkin Kak Swece dari kelompok 3. Silakan. Silakan Kak Ketut. Kalau nggak salah kelompok 3 dari silakan yang raise hand, Kak Switcher bisa menanggapi. Terima kasih Kak dari apa yang disampaikan tadi. Jadi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam modul ajar, itu ada tujuan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran ada, kemudian aktivitas pembelajaran ada, kemudian berdiferensiasi juga ada, kemudian juga refleksinya juga ada. Nah, saya hanya bisa menyampaikan pendapat seperti itu, Kak Era. Terima kasih. Baik, terima kasih ya pada Kak Switcher sudah memberikan pemahaman penguatan kembali ya. Jadi dari kelompok 3 sudah, izin saya langsung ya. Boleh yang Kak Budi di scroll ke atas di tujuan pembelajaran mungkin. Oke, cukup. Oke, terima kasih ya. Mungkin sedikit ya kakak-kakak, jadi saya langsung saja untuk tujuan pembelajaran mungkin nanti bisa kita samakan. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu kita kembali memberikan sebuah pemahaman di sini, jadi mengembalikan rohnya untuk PJOK yang ada 3 itu, afektif, kognitif, dan psikomotor ya. Jadi mungkin di tujuan pembelajaran ini bisa dipilah kembali ya. Dipilah kembali kalau
afektifnya itu yang bagaimana, misalnya peserta didik dapat mendeskripsikan, karena afektif kan pengetahuannya nih. Jadi silakan nanti dideskripsikan afektifnya apa. Misalnya bisa mendeskripsikan gerak dasar lokomotor. Nah, kemudian kalau kognitifnya berarti keterampilan peserta didik dapat melakukan gerak dasar lokomotor secara bagaimana. Nah, itu jangan lupa sampai ABC-nya ada ya. Kemudian yang psikomotornya tentunya sikap. Kita kembalikan lagi tentang P5 ya. Jadi kerjasama, antusias, semangat itu dijabarkan di tujuan pembelajaran ya kakak. Kalau yang ini sudah sangat benar sekali, mungkin nanti mengacu ke kurikulum merdeka ya kakak. Jadi bisa nanti kakak sesuaikan. Mungkin itu saja dari saya ya kakak. Yang lainnya nanti menyesuaikan ya. Jadi intinya di tujuan pembelajaran 3 ranah dari PJOK, afektif, kognitif dan psikomotor itu silakan dijabarkan sesuai dengan rumus tujuan pembelajaran ABCD. Yang lainnya sudah sesuai ya. Jadi jangan sampai keliru nanti kakak mengartikan backward design. Jadi baru tujuan pembelajaran di atas, setelah itu assessment, setelah itu baru aktivitas. Jadi tempatnya itu disesuaikan dengan format yang ada. Cuma nanti kita mengaplikasikannya di di lapangan, menjelaskannya itu kepada peserta didik sesuai dengan backward design yang ada. Oke, dari saya itu saja ya, kakak. Mudah-mudahan kakak paham tentang menyesuaikannya dengan kurikulum merdeka. Ada tambahan dari kakak yang lain? Pas ya? Pas. Terima kasih masukannya Kak Era. Oke. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Pak Sumerte. Pak Sumerte maju. Yeah. Yang jadikan co-host dulu nih. Ya. Sudah. Silakan ya. Bagaimana Kak Sumerte, bisa di-share screen? Belum kelihatan. Celok Jumunin celok. Nah, itu sudah tuh bergabung. Sudah kelihatan ya? Lambat mungkin. Nyali tuh bang tuh. Udah. Oke, silakan. Kelihatan kakak? Sudah. Ya, jadi ini modul dari kelompok 3 yang dibahas tadi, yaitu modul ajar kelas 4 di fase B. Kompetisi awal ada, sebenarnya tujuannya ada, yaitu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan prediksi dan kombinasi pola gerak, berarti melempar dan menangkap bola sesuai potensi dan kapasitas yang dimiliki. Kemudian kegiatan pembelajarannya
ada, terus asesmennya. Setelah dibahas tadi, kelompok di dalam dari tujuannya ada, asesmennya ada, aktivitasnya ada, diferensiasinya ada, sumber belajarnya ada, dan backward design-nya juga ada. Jadi demikian presentasi singkat ya. Semua di kakak-kakak semua. Dari kelompok 3, kelompok 1 berarti ya. Silakan mungkin dikasih masukan sedikit dari kelompok 1. Kelompok 1 kalau tidak salah kelompoknya Fitri ya dan kawan-kawan. Mungkin siapa bisa berikan komentar sedikit saja. Ya mungkin itu sama ya, sama gininya Kak Era tadi kan ya. Tujuan juga belum dari masuk ya. Tapi secara keseluruhan ini sudah bagus sih. Yang penting sekarang apa itu namanya, RPP sudah ada, tinggal mengikuti nanti pada saat kita melakukan pembelajaran aja. Oke, terima kasih kakak-kakak. Baik, terima kasih kepada Kak Fitri ya. Jadi sudah bisa menyampaikan apa yang harus direfleksi ya. Mungkin benar sekali nanti disesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang ada di tujuan ya. Dan boleh di scroll ke bawah untuk asesmennya, ketiganya ada ya. Afektif, kognitif, dan skill motornya ada. Yang lihat tadi ada hilang, sikap juga ada. Oke, ya mungkin kakak-kakak ya, nanti mungkin kita akan melakukan perbaikan ini. Silakan nanti kakak upload di LMS apa saja yang menjadi perbaikan. Silakan dimerahi dan diupload apa perbaikannya. Tadi di kelompok 1 saya contohkan tujuan pembelajaran, kemudian kelompok yang ini mungkin di asesmen ya kakak. Nanti kita akan mempelajari asesmen yang disebut dengan asesmen otentik. Kalau tidak salah asesmen otentik itu berlevel ya kakak, berlevel sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Nanti ada seperti ringnya ada nanti. Kalau dia mendapatkan 1 rubriknya apa saja yang 1, kalau 2 apa saja, kalau 3 apa saja. Mungkin selengkapnya nanti kita akan pelajari di tatap muka selama 6 hari ya kakak tentang asesmen otentik. Nah, untuk sementara dibiarkan saja dulu asesmennya seperti ini. Mungkin yang perbaikan yang kecil-kecil saja dulu di tujuan pembelajaran ya kakak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 3. Silakan lanjut di kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa yang presentasi? Kak Dwi, Kak Dwi. Kak Dwi ya. Okay. Dwi. Oke, silakan dipresentasikan Kak Dwi. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Era. Perwakilan dari kelompok 1 ini mempresentasikan terkait dengan analisis rancangan pembelajaran ya. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya sudah
elemen keterampilan gerak, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan bola kasti. Kemudian dalam elemen pengetahuan gerak, sehingga peserta didik dapat menerapkan konsep dan prinsip modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar lokomotor manipulatif dalam permainan bola kasti. Ini tujuan pembelajarannya sudah ada. Kemudian asesmen. Asesmennya di sini ada menilai keterampilan pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu secara individu dan berpasangan. Kemudian jenis asesmennya ada pengetahuan, lisan tertulis, keterampilan, praktik, kinerja, sikap, sinyal mandiri dan gotong royong. Kemudian ada portofolio. Kemudian di sini ada aktivitas pembelajaran. Nah, pembelajarannya di sini sudah ada pendahuluan, kemudian gerakan inti, hingga penutup. Kemudian dilanjutkan memperhatikan diferensiasi. Nah, untuk diferensiasi ini sudah ada, dan membagikan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini ada dari buku pedoman, dan juga dia pembelajaran berupa YouTube. Misalnya dari contohnya itu diambil dari video di YouTube. Dan sumber daya lainnya nanti sudah ada, dan juga kerangka backward design. Nah, untuk kerangka backward design ini karena kita baru mempelajari, kita sambil belajar juga di sini sudah ada, namun masih belum begitu sempurna. Ya, ini saja dari kelompok 1 Kaira. Terima kasih. Silakan dari kelompok 2, secara singkat berikan tanggapan. Ya, terima kasih Kaira. Izin untuk Kak Dwi. Ya, yang pertama untuk modul ajarnya sudah sangat bagus. Di sini juga terlihat isi sampai pertanyaan pemantik juga dimunculkan di sini. Ya, tadi tetap masih kita melihat sama juga di tujuan pembelajaran. Jadi biar mengena nanti ketiga aspek yang disampaikan seperti Kaira tadi. Ya, tapi secara menyeluruh ya ini lebih lengkap karena sampai muncul pertanyaan pemantik yang dimunculkan. Ya, itu aja tanggapan saya. Terima kasih. Oke, Kak ya. Jadi biar ada sedikit cerminan atau gambaran. Nah, mungkin di sana sudah bisa Kakak lihat ya, di tujuan pembelajaran yang saya pelajari ya, yang saya ikuti kemarin-kemarin sesuai dengan arahan modul BGP kurikulum Merdeka tentang backward design ya, tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas. Nah, di tujuan pembelajaran nanti silakan dimunculkan ada 3 tujuan pembelajarannya, afektif apa, kognitif apa, psikomotornya apa. Nah, seperti yang ditampilkan dari kelompok 1, saya rasa di sini sudah mengena ya. Ternyata di sana keterampilan itu kognitifnya, kemudian pengetahuan afektifnya, nah di sana sudah ada. Kemudian di bawahnya itu profil Pancasila. Nah, itu yang dimaksud dengan psikomotornya. Jadi di sana sudah dijelaskan ada gotong royong, mandiri, berakhlak. Nah, itu psikomotornya yang mengena ya. Nah, tinggal diisi nomor saja nanti di sana, afektif, kognitif, dan psikomotor ya, itu yang dimaksudkan. Nah, kemudian kalau asesmennya coba turun ke bawah Kak Dwi, tadi sudah sesuai ya, ada 3 di sana.
Nah, di sini stop. Nah, di sini asesmennya, nah di sini sudah 3. Ya, ini yang dimaksudkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Ya, jadi itu di kalau nggak salah asesmen otentik namanya. Nanti ada berupa rubrik dia, ya. Kalau nggak salah dia dari yang sampai awal, kemudian yang paling tinggi mahir keterangannya di sana. Ya, nanti kita dapatkan di tatap muka, ya. Bagaimana kita menyusun asesmen pembelajaran yang terbaru yang disebut dengan asesmen autentik. Ya, seperti itu. Kemudian kalau aktivitas, saya rasa semua kelompok sudah menentukan ada aktivitas 1, 2, bahkan sampai ada yang 3, ya. Nah, sehingga yang ranah yang berikutnya berdiferensiasi sumber dan fasilitas yang harus diadakan. Saya tidak bahas karena semuanya sudah ada. Mungkin nanti pemahamannya tentang backwalk design. Jadi kemarin-kemarin juga saya sedikit kebingungan yang mana namanya backwalk design. Ternyata dari fasil sebelumnya menjelaskan bukan kita menyusun sesuai dengan backwalk yang tadi itu, tetapi kita menyematkan sesuai yang sudah ada. Kalau sudah ada, jadi itu yang disebut dengan backwalk design. Tetapi kita menerapkannya sesuai dengan susunan tersebut, gitu yang dimaksudkan. Jadi bukan di modulnya kita susun, tetapi di lapangan kita tidak sesuai dengan backwalk design. Tetapi modul atau RPP-nya disesuaikan dengan format kurikulum merdeka yang ada, tetapi di lapangan kita terapkan berdasarkan backwalk desainnya gitu. Jadi kita pertama kan memberikan pemaparan tujuan pembelajarannya ini, kemudian nanti ada asesmennya seperti ini, kemudian aktivitasnya yang harus adik-adik atau peserta didik lakukan adalah seperti ini. Jadi itu yang dimaksudkan. Sehingga mungkin seperti tadi saya kemarin seperti kakak-kakak ya, ingin merubah setelah tujuan kita akan pasang asesmennya. Setelah asesmen baru aktivitasnya. Ternyata bukan itu yang dimaksud dengan backwalk design. Menerapkannya di lapangan dengan peserta didik sesuai dengan backwalk desainnya, itu yang dimaksud ya. Baik, kakak-kakak, mudah-mudahan sudah sangat paham ya. Artinya kalau dibaca di modul juga ada itu bagaimana backwalk desainnya. Jadi saya hanya memberikan sepenggal pengalaman yang saya dapatkan dari fasil sebelumnya. Seperti itu adanya. Mudah-mudahan nanti kakak bisa lebih membaca di modulnya sehingga lebih paham ya. Sehingga lebih paham, nanti kita sama-sama sharing pada saat pertemuan tatap muka nanti selama 6 hari ya. Jadi bagaimana asesmen otentik, bagaimana aktivitas, dan bagaimana pembuatan tujuan pembelajaran. Oke. Boleh di stop screen Kak. Saya akan lanjutkan share screen dari PPT saya. Oke, untuk berikutnya ya. Nah, ini sudah kita lakukan ya kakak. Jadi kakak presentasi sudah, kemudian lakukan sudah ya. Nah, jadi nanti kakak silakan menyempurnakan. Nah, dari contoh kan sudah ya perwakilan masing-masing kelompok. Nanti silakan kakak mengunggah RPP-nya kembali. Jadi unggahan yang tadi kira-kira apa perbaikannya, silakan di garis merah saja ya, garis merah. Kemudian di-upload kembali. Berarti itu menandakan kita sudah melakukan perbaikan RPP dan modul ajar
berdasarkan cerminan backwalk design ya Kakak. Nah, kemudian sehingga peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK berdasarkan backwalk design ya, itu tujuannya ya Kakak. Nah, ini slide yang Kakak tunggu ya. Oke. Ya. Asik udah. Oke, nanti diingat apa namanya RPP-nya di-upload kembali ya. Kalau nggak salah sebelum refleksi kakak mengupload RPP perbaikannya. Setelah itu perbaikannya ingat di garis merah ya, perbaikannya apa. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya mungkin switch kan? Udah pas. Oke, pas. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan? Di mana dia upload Pak Era? Ya. Di mana Ya, dia upload? sama-sama. Setelah film ini silahkan klik selanjutnya itu ya, klik selanjutnya ya. Atau saya screen biar paham boleh. Nanti saya screen di mana di tempat di upload ya. Kalau nggak salah Ya, setelah link ini kakak klik selanjutnya nanti kelihatan upload modul ajar perbaikan begitu ya. Reaksinya ya. Oh ya. Oke. Oke kakak, belum ya? Belum. Kita tutup doa dulu ya. Kita tutup doa. Karena pembelajaran kita sudah berjalan lancar, mari kita tutup dengan doa. Di 15 menit, Pak. Bermakna untuk kita. Berdoa dipersilakan ya. Berdoa selesai. Oke, boleh di on kamera ya. Biar kelihatan. On kamera. Oke, kita foto bersama. Oke. 1, 2, saya ambil. Oke, sudah. Saya kirim di grup. Oke, saya stop screen dulu, Kak.